Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fajri, NPM 19124740. Di sini saya akan menjelaskan tokoh dan karya tafsir Muqarrin beserta contoh penafsiran ayat yang menggunakan metode Muqarrin. Tokoh dan karya tafsir Muqarrin. Di antara karya-karya yang menggunakan metode Muqarrin, di dalam makalah saya menyebutkan beberapa kitab-kitab dan tokoh yang menggunakan metode Muqarrin ini. Tetapi di dalam video ini saya akan menjelaskan 3 tokoh dan karya yang menggunakan metode Muqarrin. Yang pertama adalah Tafsir Al-Tabari, karya Al-Tabari. Yang kedua adalah Darut At-Tanjil wa Qurrat At-Ta'wil, karya Al-Khatib Al-Iskafi. Yang terakhir, yang ketiga adalah Al-Burhan fi Taujih Mutasyabih Al-Quran, karya Taj Al-Kirmani. Yang pertama adalah biografi At-Tabari. Nama lengkap beliau adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khatir bin Khalid At-Tabari. Dan ada pula yang mengatakan nama beliau adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib At-Tabari. Beliau dilahirkan di Amil, ibu kota Tabaristan, atau dikenal dengan kota Iran, pada tahun 224 Hijriah. Dan ada pula yang mengatakan pada tahun 225 Hijriah. Di antara karya-karya At-Tabari adalah yang pertama Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Ayat Al-Quran, yang dikenal dengan Tafsir At-Tabari. Yang kedua adalah Taghrih Umam wa Al-Muluk, yang dikenal dengan Kitab Tarikh Al-Tabari. Yang ketiga adalah Ikhtilaf Ulama Al-Amsar fi Ahkam Syara'i Al-Islam, yang dikenal dengan Ikhtilaf Fuqaha. Di antara banyaknya kitab At-Tabari, yang paling dikenal adalah kitab Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, yang disebut dengan kitab At-Tabari. Kitab ini dicetak di Beirut dari penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah tahun 1992. Dari sistematika penafsiran At-Tabari ini mengikuti tartib mushafi, yakni mufassir menggunakan penafsiran berdasarkan urutan ayat dan surah di dalam mushaf Utsmani. Yang kedua, biografi Al-Iskafi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Abdillah. Al-Iskafi berasal dari Asbahan atau Isfahan sekarang. Beliau wafat pada tahun 420 Hijriah atau 1026 Masehi. Dan biografi kitab beliau adalah Kitab Darut At-Tanjil wa Qurrat At-Ta'wil, terdiri dari 1 jilid yang memiliki ketebalan 538 halaman. Kitab ini pertama dicetak pada tahun 1393 Hijriah. Diterbitkan oleh Dar Al-Afaq Al-Jadidah, Beirut. Latar belakang penulisan kitab ini adalah yang pertama, sebagai bentuk penolakan terhadap orang yang ingkar dan menolak kebenaran Al-Quran. Yang kedua, mencari kebenaran tanda-tanda yang dapat menghilangkan ambiguitas sebuah ayat karena adanya kemiripan, dengan menjelaskan penafsiran ayat, dengan menerangkan hikmah yang terdapat di balik kemiripan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah biografi Al-Kirmani. Nama lengkap beliau adalah Abu Hakam Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali Al-Kirmani. Beliau berasal dari Cordoba atau
Andalus. Kemudian biografi kitab beliau ini adalah membahas ayat mutasyabihat yang mengalami pengulangan. Maka bahwasanya di dalam kitab ini saya akan menyebutkan ayat-ayat mutasyabih yang terulang di dalam Al-Quran. Itulah kata dari Al-Kirmani. Kemudian yang terakhir adalah contoh penafsiran ayat berdasarkan tafsir Mukarrarin, yaitu perbandingan kemiripan redaksi antara ayat 59 surah Ghafir dan ayat 15 surah Thaha. Pertama adalah identifikasi redaksi ayat yang mirip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Artinya, sungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman. Quran surah Ghafir ayat 59. Kemudian ke ayat 15 surah Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran surah Thaha ayat 15. Yang kedua, pendapat para mufassir. Di kitab At-Tabari dalam tafsirnya misalnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata atiyat dalam surah Thaha ayat 15 adalah hari kiamat datang dengan tiba-tiba. Dan yang dimaksud dengan akadu ukhfiha adalah bahwa waktu datangnya hari kiamat itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Kemudian mufassir yang melakukan perbandingan ini adalah Al-Iskafi dan Al-Kirmani. Menurut Al-Iskafi dalam kitab Darut At-Tanjil wa Ghurrat At-Ta'wil menjelaskan bahwa apabila lam masuk pada khabar, maka ia berfungsi menjelaskan atau menguatkan makna kalimat tersebut. Pada ayat 59 surah Ghafir adanya penambahan lam taukid, sehingga penambahan ini diperlukan untuk mempertegas dan memperkuat pernyataan Allah Ta'ala mengenai kedatangan hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hal ini dikarenakan ayat yang diturunkan dan ditujukan untuk orang-orang kafir yang mengingkari kedatangan hari kiamat. Sedangkan redaksi pada surah Thaha ayat 15 itu merupakan khitab atau yang ditunjukkan kepada Nabi Musa yang notabene-nya sudah beriman dan tidak mengingkari tentang datangnya hari kiamat. Kemudian menurut Al-Kirmani dalam kitab Al-Burhan fi Tauzih Mutasyabih Al-Quran, ia mengatakan bahwa redaksi dalam surah Ghafir ayat 59 yang berbunyi Innas sa'ata la'atiyatun memiliki perbedaan dengan redaksi pada surah Thaha ayat 15 yang berbunyi Innas sa'ata atiyatun. Nah, dalam hal ini karena adanya lam taukid yang dibutuhkan sebagai penegasan ketika dalam kondisi di mana khitab atau sasaran ayat dalam keadaan ragu dan tidak percaya. Dalam hal ini ayat ini ditunjukkan untuk orang-orang kafir. Jadi perbedaannya tadi antara surah Ghafir ayat 59 dan surah Thaha ayat 15 adalah adanya huruf lam pada la'atiyatun pada surah Ghafir ayat 59 dan atiyatun pada surah Thaha. Pada surah Thaha tidak ada huruf lam dan pada surah Ghafir adanya huruf lam. Dari pemaparan ini nampak jelas perbandingan antara penambahan lam dan
dan tanpa adanya tambahan lam. Demikian yang saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.